Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Duta Abel. Saya Duta Navin. Akan menemani kalian pada Langit Miepra kali ini. Baik, sebelumnya setelah kita membahas mengenai cinta dan remaja oleh Pak Sufi, kali ini kita akan mengangkat tema yang gak kalah menarik ini teman-teman, yaitu mengenai SNBT dan SNBP, juga mengenai lingkungan perkuliahan. Betul banget Duta Abel. Jadi tema kita kali ini adalah tentang perkuliahan. So mostly kita nggak akan bahas jauh-jauh dari dunia perkuliahan, tes SNBT, tips masuk SNBP, sampai pentingnya mata pembelajaran pilihan untuk kita di jurusan kuliah nanti. Dan nggak tanggung-tanggung nih teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Beliau adalah guru BK kita tercinta di SMA Negeri 1 Turen, Bu Ade. Ya. Selamat datang Bu. Boleh sapa dulu teman-teman di rumah. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Duta Igusti sama Duta Novanda juga baik. Baik Bu, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Ade sudah meluangkan waktunya untuk mungkin berbagi insight dan pengalaman untuk teman-teman Miepra semua. Sama-sama. Saya Bu Ade juga sangat senang mendapatkan kesempatan untuk hadir di podcastnya tim Duta Semanire yang hebat sekali ini. Terima kasih sudah memberikan Bu Ade kesempatan ini. Sama-sama Bu. Baik, mungkin untuk teman-teman nih, sebelumnya kita kan masih sangat ragu ya Bu untuk memilih jurusan yang ingin kita pilih ataupun kampus yang ingin kita pilih, karena banyak sekali pilihan di luar sana ya Bu. Betul. Mungkin jurusan-jurusan yang kita pilih itu kok banyak sekali ya, kok ini sangat mungkin sangat cocok semua gitu untuk bingung ya? Iya, proper kita. Nah, kalau Bu Ade sendiri nih, dulu apa sih motivasi Bu Ade untuk memasuki jurusan yang Ibu tuju? Oke, kalau untuk motivasi saya sendiri sih mungkin sedikit banyak jangan ditiru ya, karena ini cuma motivasi anak zaman dulu yang menurut Bu Ade memang kurang sekali informasi. Jadi motivasi dulu itu ada dua sih sebenarnya. Yang pertama dari kakak ipar Bu Ade yang memang juga guru BK. Jadi selalu diberi informasi bahwa guru BK itu sedang banyak peluangnya. Guru BK itu sedang banyak dibutuhkan di sekolah-sekolah. Kemudian yang kedua adalah motivasi dari guru BK Bu Ade yang ada di SMA dulu. Pernah sekali waktu ketika pelajaran atau jam BK menyampaikan bahwa guru BK itu enak rek, santai, kerjanya tidak banyak marah-marah, tidak berat gitu ya. Betul, tidak berat, dan mengayomi siswa seperti itu. Jadi ada ketertarikan di situ waktu kelas 12 waktu itu juga. Dari kelas 12 ya Bu? Ya, betul. Karena dulu belum ada internet juga ya Bu ya? Sudah ada internet, cuma mungkin Bu Ade sendiri, itu faktor dari saya sendiri yang memang kurang sekali untuk mencari informasi yang lebih seperti itu. Gitu ya Bu ya. Jadi mungkin tidak boleh dicontoh ya teman-teman. Mungkin kalau ada yang ke Bu Ade kemudian tanya tentang jurusan, Bu Ade selalu berpesan kepada mereka bahwa harus kenal dulu dengan jurusannya gitu. Kalau hanya dari katanya orang tua atau katanya saudara itu jangan dulu diambil dan diputuskan untuk ambil jurusan itu, seperti itu. Jadi Bu Ade kan dulu nggak terlalu banyak melakukan research. Betul, ya Bu ya istilahnya betul. tuh. Kalau Bu Ade dulu ada perbedaan ekspektasi nggak sih Bu, kayak sebelum kuliah itu gini, terus setelah kuliah ternyata kayak gini? Betul. Ada karena motivasi saya yaitu tadi guru BK yang bilang guru BK itu lebih santai dari guruku yang lain gitu ya. Padahal realnya ternyata nggak santai. Nah, ternyata tidak santai juga. Banyak teori-teori konselingnya harus saya hafalkan, saya mengerti, harus paham. Ketika ada masalah ini teorinya apa, ketika ada masalah ini teknik konseling yang dibutuhkan itu apa. Nah, itu yang membuat Bu Ade agak dulu kaget gitu ya.
Oh iya. gitu. Jadi harus melihat dulu bagaimana sisi perkuliahan di jurusan tersebut. Betul. Oh, iya. Karena kita juga udah gampang banget kalau nyari info di internet Nah, gitu ya. betul sekali. Sekarang di WA juga ada Meta AI itu ya. Iya, Iya. Meta AI. Langsung dibuka, langsung tanya, langsung dijawab gitu. Kalau sekarang Bu Ade sih selalu mengingatkan kepada, terutama sekarang yang lagi hangat-hangatnya perencanaan ke perguruan tinggi adalah kelas 12. Bu Ade selalu berpesan pelajari mata kuliahnya dulu dan prospek kerjanya. Dari situ kalian akan mengenal lebih dekat dengan jurusan yang akan kalian tuju, seperti itu. Baik, Oh, Bu. oke. Nah, kalau ngomong-ngomong nih soal pengalaman Bu Ade dulu, ada nggak sih pengalaman Bu Ade yang mungkin paling berbekas atau mungkin paling berkesan untuk Bu Ade saat di dunia Kuliah. perkuliahan? Oh, Iya. Kalau untuk kuliah, yang paling mengesankan untuk Bu Ade sampai sekarang itu berkesan dan mengingat itu ya, itu mungkin di materi atau mata kuliah mikro konseling atau praktik konseling ya. Jadi kita kan diajari langsung untuk bagaimana proses konseling, kemudian ya meskipun dulu itu memang cuma pura-pura dengan teman sekelas atau dengan teman juga lain kelas Kayak gitu. sebagai ujian praktik Iya, gitu ya, Bu ya. betul. Nah, di situ kita bahkan dulu sempat awal perkuliahan itu diajari dulu cara menyambut siswa dengan hangat itu seperti apa. Kemudian cara senyum pun dulu kita juga Cara senyum juga diajari, Bu. betul. Jadi kan senyum itu harus semuanya mengangkat, nggak boleh cuma yang setengah aja gitu kan, berbeda. Iya. Nah, itu diajari gitu loh. Sampai sekarang ingat dan diterapkan sama Bu Ade sampai sekarang untuk Menjadi BK di Iya, SMA Negeri betul. 1 Duren gitu. Kalau perbedaan utama nih Bu antara masa sekolah dengan masa kuliah waktu Bu Ade dulu gimana Bu? Soalnya kan setahu saya kalau dosen-dosen di kuliah itu beda ya Bu ya sama Iya, guru di betul. SMA. Karena guru di SMA itu kan mereka bakal ngejar muridnya kalau nggak Ah, ngerjain betul. tugas kayak gitu. Betul sekali ya. Ya, seperti yang dikatakan Duta Novina, memang berbeda antara kuliah dengan sekolah. Nanti ketika lulus dari SMA, kemudian masuk ke dunia perkuliahan pasti merasakan perbedaannya dari segi kemandirian yang terutama memang harus kita selalu lebih aktif kepada dosen. Dosen nggak akan mencari kita. Kemudian tugas-tugas juga kita harus on time gitu loh. Kalau nggak on time ya sudah, ditinggal ya sudah, Iya. nggak boleh mengumpulkan gitu ya. Yang menentukan Contohnya. sendiri berarti diri kita sendiri ya Bu. Betul. Kalau kuliah itu ya memang dari diri kita sendiri dulu. Kalau kita mau cepat lulus, nilainya bagus ya kita harus bergerak. Iya. Kalau tidak ya sudah. Kalau di SMA kan kalian masih ada wali kelas yang selalu mengingatkan, ada guru BK juga yang Iya. mengingatkan untuk ayo tugasnya seperti itu. Menurut Bu Ade sendiri nih Bu, gimana peran mata pelajaran pilihan, karena ini kan termasuk kurikulum yang cukup baru ya Bu ya, Betul. dalam seleksi SNBP atau SNBT nanti gitu. Kalau untuk seleksi mata pelajaran atau mata pelajaran pendukung sebenarnya bukan hanya untuk seleksi menjembatani kalian untuk masuk di seleksi SNBP maupun SNBT ya, karena lebih dari itu, lebih besar dari itu, peran mata pelajaran pendukung itu memang kalian gunakan untuk di perkuliahan. Karena contoh misalkan kalian tidak ambil biologi tapi kalian nanti kuliah mau ambil keperawatan atau di bidang kesehatan, kalian kalau tidak ambil biologi kalian akan kesulitan ya, karena dasar-dasar ilmunya ada di biologi seperti Ya. itu. Baik Bu. Kalau mungkin ini pertanyaan yang subjektif ya Bu, tapi untuk sekarang ini apakah penting untuk kita memilih untuk berkuliah? Apakah kita bisa memilih untuk bekerja aja? Sekarang karena eranya sudah berbeda dengan dulu, untuk bekerja, keputusan untuk bekerja atau kuliah itu memang sudah lebih terbuka ya. Anak-anak zaman sekarang tidak seperti itu dulu, karena informasi juga cepat, banyak, ya. sudah banyak dan tidak sedikit ya informasi yang mereka dapatkan tentang dunia pekerjaan maupun dunia perkuliahan. Namun karena kita di SMA yang memang tujuan kita atau lulusannya itu di
kebanyakan diarahkan untuk berkuliah, maka sebenarnya kuliah itu penting gitu loh. Untuk menjembatani kalian untuk dalam karir kalian seperti itu. Jadi kan berbeda dengan kalau yang masuk di SMK itu memang prioritasnya adalah langsung bekerja. Iya Bu. Betul. Karena setahu saya banyak prospek kerja zaman sekarang itu yang minimal itu S1 gitu ya Bu ya. Betul Benar-benar juga. penting. Kalau dalam mendampingi siswa nih Bu, selama Ibu menjadi guru BK, gimana biasanya Ibu membantu murid-murid di sini ya Bu ya, dalam memahami hubungan antara mapel pilihan dan jurusan yang mereka pilih gitu? Oke, itu kan kalau mapel pilihan kita laksanakan mulai dari kalian kelas 10 ya. Mungkin kalian juga dulu kelas 10 awal kurikulum Merdeka juga merasakan. Nah, pendampingannya kita lakukan memang mulai dari kelas 10. Benar-benar anak-anak itu harus sesuai dengan kemampuan, minat dan bakat yang mereka miliki. Nah, dulu dan di kelas 10 kan ada namanya tes diagnostik ya. Nah, dari situ adalah dasar kita untuk melakukan konseling. Mungkin karena memilih jurusan itu juga banyak faktor. Jadi kita menggunakan tes diagnostik itu untuk dasar ini loh kemampuannya di sini gitu loh. Jangan sampai memaksakan yang tidak kuasai gitu loh. Misalkan di tes diagnostik itu ada namanya multiple intelligence ya. Nah, yang kuat misalkan di logika matematika. Atau yang lemah misalkan di logika matematika. Jadi kita arahkan untuk tidak ke sana arahnya. Misalkan yang kuat di linguistik, tapi dia memaksakan di logika matematika. Nah, disitulah peran BK untuk mengarahkan mereka sesuai dengan kemampuannya. Tidak hanya memilih mata pelajaran itu ikut temannya atau berdasarkan suruhan orang tua saja seperti itu. Tapi kalau kebanyakan teman-teman saya itu Bu, ada beberapa itu yang merasa kalau hasil tes diagnostisnya itu nggak sesuai sama minat mereka, sama keahlian mereka gitu. Oke, ada dua kemungkinan ya kalau tes diagnostiknya itu tidak sesuai. Yang pertama mungkin Bu Ade selalu tanya kalau tidak sesuai itu kondisimu ketika tes itu seperti apa? Kondisi kisnya seperti apa? Itu kan berpengaruh juga untuk hasilnya. Ketika kondisinya sakit atau mengantuk atau lapar bisa jadi itu juga ada pengaruhnya sedikit banyak. Kemudian yang kedua memang linguistik saya itu tinggi tapi saya itu tidak ada minat di kebahasaan misalkan. Nah, berarti belum. Kalau kamu memang di datanya itu misalkan tinggi atau dominan yang multiple intelligence-nya mungkin belum kamu asah atau belum kamu kenali ya kan? Karena kalian kan di kelas 10 masih baru, kemudian belum banyak mengeksplor kegiatan-kegiatan atau tantangan-tantangan lain yang selain yang kalian kenal sebelumnya seperti itu. Itu ya. Dua kemungkinan itu. Saya mungkin juga mendengar teman-teman kita di kelas 10 ya kan, karena untuk usia-usia mereka kan masih labil. Masih sangat labil. Nah, mereka pernah mengalami tes diagnostik itu selama 3 kali dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda gitu Bu. Ada yang linguistik, terus di kedua tesnya itu ada di literasi misalnya, dan yang ketiga itu berbeda lagi. Nah, itu bagaimana sih cara mengatasi kita untuk hasilnya kok enggak tetap ini? Kok kami tidak menemukan? Karena mungkin juga alat tesnya juga berbeda. Nah, itu lembaga tesnya yang melakukan yang mana itu juga perlu diketahui. Jadi tes diagnostik itu memang harusnya benar-benar menggambarkan kemampuan kalian. Jika tidak ya mungkin dua kemungkinannya yang tadi, kondisinya atau belum dikenali. Ya mungkin kemarin ada yang visual spasialnya misalkan tinggi. Saya nggak tahu itu Bu kalau saya punya visual spasial yang tinggi gitu. Ya mungkin belum kamu explore, coba ayo sekarang digali lagi untuk yang kemampuan itu. Nah, Bu Ade selalu bilang ketika kamu mempelajari yang lebih dominan yang ada di dalam diri kamu, itu akan lebih mudah dan lebih cepat dari teman-teman yang misalkan itu rendah gitu loh. Misalkan logikanya tinggi, logika matematikanya tinggi, kemudian ada yang low gitu ya, yang rendah gitu ya. Misalkan disuruh belajar matematika atau ilmu sains yang lainnya
atau yang perhitungan yang lainnya atau fisika, itu akan lebih mudah yang logika matematikanya itu dominan. Misalkan yang tinggi itu 2-3 kali belajar sudah bisa, yang low itu mungkin bisa tapi mungkin lebih intensitasnya akan lebih banyak, bisa 5 atau sampai 10 kali belajar baru mahir gitu ya. Iya. Berarti semuanya emang tergantung sama kondisi kita waktu Betul, tes sama betul. tesnya sendiri gitu ya Bu? Iya. Topik lainnya nih Bu, apa saja faktor utama yang bisa menentukan kita buat lolos di SNBP nanti Bu? Oke, menarik sekali. Lolos SNBP itu banyak sekali ya faktornya yang sering Bu Ade sampaikan juga kepada anak-anak kelas 12. Kemudian memang seleksi SNBP didesain ya, menurut Bu Ade sih paling rumit ya, karena harus menyesuaikan dengan kemampuan, jurusan yang ada, kemudian indeks sekolah juga berpengaruh, faktornya banyak sekali. Tapi yang terutama tetap adalah nilai rata-rata keseluruhan semester 1 sampai semester 5, kemudian Sama sertifikat gitu ya Bu ya? nilai mata pelajaran pendukung itu juga berperan penting, kemudian ditambah sertifikat dan portofolio khusus untuk jurusan-jurusan tertentu seperti olahraga dan desain gitu. Jadi banyak sekali faktornya, tapi terutama tetap ada di nilai, dan indeks sekolah juga berpengaruh. Berarti untuk prospek jurusan sendiri di mata pelajaran sangat penting ya Bu? Mata pelajaran pendukung, makanya dari kelas 10 benar-benar diingatkan, ayo mata pelajaran pendukungnya harus sesuai dengan cita-cita atau jurusan yang akan diambil. Misalkan mau kepingin di teknik ya, berarti harus ambil fisika, atau kalau teknik sipil ya fisika dan matematika gitu ya. Begitu, jadi harus ambil itu. Kalau tidak ambil fisika ya di SNBP-nya ya tidak bisa gitu loh. Tapi banyak yang bilang Bu, saya sering dengar dari teman-teman juga kalau SNBP itu tergantung keberuntungan kita juga. Iya. Nah Berarti sebenarnya gini, kalau dibilang keberuntungan pasti ada faktor itu, tapi kalau kita lihat lagi faktor itu bisa diteliti ketika Bu Ade kemarin ada rata-rata yang dua anak ya, A dan B misalkan. Rata-rata yang satunya itu tinggi, yang A tinggi, rata-rata keseluruhan mapelnya tinggi, yang kedua di bawahnya. Nah, kemudian nilai mata pelajaran pendukung A itu lebih rendah dari yang B. Ternyata yang masuk yang B. Nah, itu apakah faktor keberuntungan? Tidak juga kan? Iya. Masih bisa ada dianalisis lagi. Apa yang menyebabkan ini tidak lolos, apa yang menyebabkan ini lolos gitu. Berarti tetap bisa untuk dianalisis ya Bu? Iya, betul. Jadi faktor keberuntungan tetap ada. Itu kan juga bagian dari doa-doa kalian gitu ya, faktor keberuntungan. Tapi ketika kita lihat lagi datanya, itu ternyata memang seperti itu. Mata pelajaran pendukung itu juga sangat berperan penting ya di seleksi SNBP. Nah, peraturannya seperti ini. Untuk rata-rata keseluruhan dari semester 1 sampai semester 5 itu punya bobot minimal 50%. Kemudian untuk mata pelajaran pendukung minimal 50%. Nah, yang menentukan maksimal dan minimalnya kriteria itu adalah kampus sendiri-sendiri dan jurusannya sendiri-sendiri. Jadi semua berperan penting. Jadi kalian tidak boleh hanya fokus pada mata pelajaran pendukung. Tapi kalau bisa Bu Ade sarankan, misalkan kalian rata-ratanya itu mentarget kalian rata-ratanya itu di mata pelajaran yang selain mata pelajaran pendukung itu mungkin di 8,5 ke atas ya. Kalau untuk mata pelajaran pendukung, kalau kalian bisa di 8,9-90 itu lebih bagus. Amin. Gitu. Nah, Amin. itu yang Bu Ade amati selama beberapa tahun ini ya. Kalau keterlibatan kita sama ekstrakurikuler atau organisasi gitu Bu, itu juga berpengaruh nggak sih? Atau malah memberikan pengaruh negatif atau positif? Sangat-sangat tidak ya. Kalau ekstrakurikuler malah ketika ekstrakurikuler itu sesuai dengan bakat kalian misalkan ada debat ya di SMA Negeri 1 Turen ya. Nah, kalian bisa ikut debat, terus kemudian kalian ikut lomba debat, dan kalian masuk jurusan di sastra misalkan. Nah, itu sertifikatnya itu bisa digunakan gitu loh. Jadi ekstrakurikuler itu malah mewadahi kalian untuk menambah Pengalaman gitu ya. dan menambah poin plus untuk masuk di SNBP.
Baik Bu. Baik. Wah, nggak terasa ya, Iya. Tante Abel. Obrolan kita kali ini benar-benar seru banget dan penuh wawasan gitu ya. Iya. Betul. Penuh dubbing banget ya. Iya. Terima kasih banyak buat Bu Ade Iya, yang sudah mau sama-sama. berbagi banyak banget insight yang luar biasa hari ini. Semoga semua yang dibagikan bagi kita bisa bermanfaat bagi teman-teman Mia Prans di rumah juga. Iya. Dan untuk kalian juga, kalian harus setiap kali pantengin untuk Langit Mepra kita, karena kita akan membahas topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you in another. Masterpiece. See you. Dadah. Bye-bye.